Nomor 39. Menderita bersama orang lain, untuk orang lain, menderita demi kebenaran dan keadilan, menderita karena kasih dan agar menjadi seorang pribadi yang sungguh mengasihi, itulah unsur-unsur fundamental kemanusiaan yang apabila diabaikan akan menghancurkan manusia sendiri. Namun timbullah lagi pertanyaan, dapatkah kita melaksanakannya? Apakah orang lain cukup penting untuk membenarkan bahwa kita demi dia menjadi orang yang menderita? Apakah kebenaran cukup berarti bagiku untuk membuat penderitaan bernilai? Apakah janji kasih begitu besar sehingga pemberian diriku dapat dibenarkan? Menurut iman Kristiani dalam sejarah kemanusiaan, terdapat kebaikan ini yang telah membangkitkan kemampuan dalam diri manusia dengan cara baru dan kedalaman baru menanggung jenis-jenis penderitaan yang menentukan bagi kemanusiaannya. Iman Kristiani menunjukkan kepada kita bahwa kebenaran, keadilan, dan kasih bukanlah cita-cita semata, melainkan kenyataan yang sangat berat. Iman Kristiani telah menunjukkan bahwa Allah, yakni kebenaran dan kasih itu sendiri, menghendaki menderita untuk dan dengan kita. Bernardus dari Clairvaux mengucapkan kata-kata luar biasa ini, Impassibilis est Deus, sed non incompassibilis. Allah tidak dapat menderita, tetapi ia dapat ikut menderita. Manusia begitu berharga bagi Allah, sehingga ia menjadi manusia, agar dapat ikut menderita dengan manusia, secara nyata dalam daging dan darah, seperti ditunjukkan kepada kita di dalam kisah sengsara Yesus. Dengan demikian, dalam semua penderitaan manusia, kita digabungkan oleh orang yang mengalami dan menanggung penderitaan bersama kita. Maka konsolatio hadir dalam semua penderitaan, penghiburan dari kasih Allah yang penuh bela rasa, dan dengan demikian terbitlah bintang harapan. Pastilah dalam berbagai penderitaan dan pencobaan, kita juga selalu membutuhkan harapan baik yang kecil maupun yang besar. Kunjungan persaudaraan, penyembuhan luka-luka luar maupun dalam, jalan keluar dari suatu krisis dan sebagainya. Dalam pencobaan-pencobaan kecil, bentuk-bentuk harapan ini dapat mencukupi. Tetapi menghadapi pencobaan-pencobaan yang sungguh berat, di mana aku harus memutuskan secara definitif untuk mendahulukan kebenaran daripada kesejahteraanku, karirku, dan milikku, maka dibutuhkan kepastian harapan yang benar dan besar, seperti telah kita bicarakan. Karena itu, kita juga membutuhkan saksi-saksi, martir-martir yang telah mengorbankan diri secara total untuk menunjukkan jalan itu kepada kita hari demi hari. Kita membutuhkan kesaksian-kesaksian itu agar dalam hal-hal kecil sehari-hari kita lebih mementingkan apa yang baik daripada yang nyaman, sebab kita tahu bahwa demikianlah kita menghayati hidup yang benar. Mari kita berkata sekali lagi, kemampuan menderita demi kebenaran adalah ukuran kemanusiaan. Namun, kemampuan menderita ini tergantung dari jenis dan ukuran harapan yang kita bawa dalam diri kita dan di mana kita bangun. Dipenuhi dengan pengharapan besar, orang-orang kudus dapat menempuh jalan besar kemanusiaan seperti telah dilaksanakan oleh Kristus sendiri. Nomor 40. Saya masih ingin menambahkan sedikit komentar walaupun bukan tanpa makna untuk kehidupan sehari-hari. Sekarang mungkin kurang dipraktikkan, namun belum terlalu lama dulu cukup tersebar. Pernah ada suatu bentuk kesalehan, yaitu suatu pemikiran untuk mempersembahkan kesulitan kecil sehari-hari yang berkali-kali memukul kita bagaikan tusukan jarum, dan dengan demikian memberikan makna kepadanya. Dalam kesalehan ini pasti ada hal-hal yang berlebihan atau mungkin juga hal-hal tidak sehat.
Namun patut ditanyakan, apakah di situ tidak ada sesuatu pun yang hakiki yang dapat menolong kita? Apakah artinya mempersembahkan? Orang-orang ini pasti yakin bahwa mereka dapat meletakkan gangguan-gangguan kecil yang mereka alami ke dalam keikutsertaan penderitaan Kristus yang besar, hingga dalam arti tertentu menjadi bagian dari kekayaan keikutsertaan dalam penderitaan yang dibutuhkan umat manusia. Dengan demikian, kesulitan-kesulitan kecil kehidupan sehari-hari dapat bermakna dan membantu pemeliharaan kebaikan dan kasih umat manusia. Mungkin kita harus memikirkan apakah mungkin bijaksana kita sendiri menghidupkan kembali praktek ini.